5,5 jutaan lah itu, untuk gergaji kayunya Mas ya. Ya, terus untuk tarifnya ke kandang Sumatera kalau digugurkan ya semua habis ya sama aja bersama Mas, kurang lebih sama aja Mas ya. Wassalamualaikum, kembali lagi masih bersama kandang Sumatera ya. Ini kita main di sekitaran Purbo Sembodo atau di rumah sahabat karib, sahabat dari kecil ya. Oke, monggo perkenalkan diri sampean. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, akrab dipanggil Gason, dan Facebook saya Irwansyah Pascal. Oke Mas, ini kandang sampean ukurannya berapa meter ini Mas? Ini ukurannya 8 meter kali 1,5 meter. 1,5 meter ya. Ini kurang lebih udah berjalan pasca pembuatan kandang ini berjalan sudah berapa tahun nih Mas? Start 1 tahun Mas. 1 tahun ya. Kurang lebih menurut sampean ini ya, untuk plus minusnya kandang ini itu di mananya, letak minusnya dulu lah. Kalau minus kebetulan nggak ada Mas, saya puas dan ini dari segi manapun nggak ada yang minus. Kandangnya bagus, untuk breeding bagus, untuk bahan pupuk juga bagus Mas. Ini punya sampean ini dibikin breeding atau pembesaran nih Mas? Campur ya? Campur Mas, ada yang kan ini 8 meter Mas, dibagi Mas. Iya. Sama yang ya sama sampai sendiri kan yang buat. Iya. Dibagi. Jadi yang 4 meter itu dibuat pembesaran, yang 4 meter lagi dibuat breeding Mas ya. Betul. Dengan ketinggian dinding 1 meter itu kira-kira ini Mas. Menurut sampean sendiri, apakah cukup efektif ataupun ada kendala nih? Misalnya contohnya kambing loncat ataupun apalah Mas? Yang kendala itu ya seperti yang saya bilang tadi Mas, kendala kalau kandang ini itu saya puas. Kalau puas kan nggak ada kendala Mas. Iya. Berarti dengan ketinggian dinding 1 meter itu bagi sampean udah cukup lah ya? Cukup, soalnya saya kan ini Mas, kalau apa tuh? Kalau mau buang serindel itu saya nggak nunggu lama. Jadi setiap saya bersihkan atau minggu itu saya bersihkan Mas. Kemungkinan kalau orang minnya yang apa? Ya dari tanah sampai ke lantai. Itu biasanya kan orang kan bisa narik. Berapa itu ukurannya itu? Kurang lebih ini ketinggiannya 50 cm Mas dari tanah. Itu sudah cukup Mas. Sudah cukup ya? Digaruk ya. Cukup mudah lah ya untuk ini juga pendek Mas, depan belakang cuma 1 meter berapa itu? 1 meter 50 ya. Di belakang penak, tarik itu udah penak. Dan untuk palung makan nih Mas ya. Ini kira-kira menurut sampean ini ataupun kurang dalam atau kurang lebar ataupun yang lainnya, menurut sampean palung makanan ini sudah pas dengan angen-angennya sampean apa belum ini kira-kira? Kalau palung makan Mas ya, kalau saya kan pakai alternatif onggok. Iya. Kalau saya cukup pakai udah ada karpetnya tambahnya Mas. Iya. Udah kuat. Soalnya kalau kemungkinan ini ya. Iya. Kalau orang pakai ramban, itu kemungkinan kurang tinggi sedikit atau kurang dalam dikit lah. Iya. Tapi kalau pribadi saya kalau pakai alternatif onggok sudah cukup Mas. Soalnya nggak mempengaruhi untuk pakan itu. Berarti spek palung makanan itu tergantung dari konsumen ngasih makan lah ya Mas ya. Betul. Dari untuk makanan siap saji contohnya seperti onggok, silase itu palung makanan dilebih kecilkan lagi nggak masalah ya. Dan nggak berceceran lah Mas ya. Dan untuk ramban itu dibikin kurang lebih idealnya 40 cm lah ya. Betul Mas. Oke Mas, untuk lubang leher sendiri ini kan kurang lebih 17 cm Mas ya. 17 cm ini menurut sampean ini biasanya ada anak kambing yang nakal nggak? Ibaratnya keluar dari lubang leher itu masuk ke palung makan. Belum ada Mas sampai sekarang Mas. Nah kalau untuk breeding
Kalau untuk breeding ini sudah cocok semua mas, sama apa penggemukan sudah cocok. Tapi satu mas, Iya. kalau kita buat pajak ini saran mas ya, Iya, buat sampean yang buat. Iya, itu siap. kalau ada orang yang ada pajaknya gede, Iya. itu minimal ya dikasih 25 sentian lah. Iya, Punya betul kita. betul. Nah, kan saya dapur tadi itu. Iya. Dapur satu itu kurang tinggi sedikit mas. Oh gitu. Kurang tinggi sedikit. Iya, kebetulan gini mas, kita bikin kandang itu lihat speknya yang mau bikin kandang mas. Artinya dia itu mau melihara kambing biasa ataupun kambing rambon, Jawa Randu, Bur ataupun peek, itu ada spesifikasi masing-masing mas. Jadi ya mengikuti mas. Kalau di yang punya kambing ini mau memelihara kambing peek atau bur, itu biasanya lubang leher itu kita buat tingginya, kalau peek itu 55, lebar lubang lehernya itu sekitar 25 cm. Jadi menurut sampean ini sudah efisien lah ya, kurang lebih. Puas saya mas. Puas, alhamdulillah. Dan untuk pintunya sendiri mas, dari belakang, ini menurut sampean ini termasuk simple, mudah, efisien, ataupun ada kekurangannya mas? Ini saya puas mas, soalnya kalau saya mau kasih apa, kalau kan kebetulan saya pedagang mas ya. Iya betul. Pedagang kambing ya. Ini kalau setelan pedagang cocok banget mas, soalnya kalau kita mau buka tutup itu bongkar pasarnya enak mas. Mudah lah ya. Mudah. Nggak perlu kancingan lah ya, ataupun Terus engsel. itunya apa tuh? Pintunya juga bisa buat jalan. Oh buat apa itu namanya ya? Jalan turun, tangga. Tangga, kurang lebih tangga. Itu Betul betul. bisa. Makanya kita kalau udah pakai kandang dari tanah sampai lantai itu 50 cm. Iya. Nggak rawan kaki patah juga mas. Betul, nggak ketinggian lah mas ya. Kan pedagang kemungkinan kalau buat petani oke. Iya. Kalau petani agak tinggi sedikit nggak apa-apa lah. Kalau setelah pedagang memang harus pendek mas. Soalnya takutnya nanti kalau ada orang beli, itu kan maunya buru-buru. Iya. Mas keluarin mas, aku tak pengen dulu. Iya betul betul. Nah itu pasti saya turunkan kalau tinggi mas, naik turunnya. Karena kalau kurang lebih penjual beli itu dominan 1 minggu bisa berapa kali keluar masuk kambing ya mas ya. Artinya sudah maksimal lah, itu sudah mudah. Oke mas, untuk lantai sendiri kan kita menggunakan ukuran lantai itu 5 kali 3 cm dengan spasi 2 cm mas. Itu menurut sampean, dari pengalaman sampean itu ada kambing kejepit kah ataupun kohe itu yang tidak turun kah, itu gimana mas? Pengalamannya sampean? Aman mas. Kalau aman ya? Ini kebetulan aman mas. Nah itu kan amannya kenapa? Ini kan kalau zaman dulu kan buat kandang kambing itu apa usuknya apa orangnya apa galarnya ini maju mas Pak. Iya. Kan dia lebih ke nyamping ya. Nyamping, jadi aman kalau buat. Jadi berlawan dengan kaki kambing ya mas ya. Berlawanan, jadi aman mas. Alhamdulillah aman. Terus gini mas, menurut sampean, Ya. ini kira-kira kandang Sumatera ini yang buatkan kandang Sumatera mas ya. Ya betul. Kedepannya untuk kandang Sumatera, dari spek kandang yang sampean sekarang ini supaya lebih maju lagi, lebih bisa dikatakan lebih sukses lagi, itu menurut sampean kisi-kisinya gimana? Begini mas, kalau menurut saya, kalau gimana mas ya, dikasih itu mas apa kayak rada dia agak digosok sedikit gitu mas. Untuk kayunya aja, depannya oh aja. iya. Jadi kan nggak usah di depan apa yang dalam nggak usah, cuma depan aja ke segini seret. Kalau di sawang motor kan bagus mas. Oh iya. Jadi, artinya tampak muka, ya tampak muka yang biasa orang datang itu melihat itu kelihatan wah gitu mas ya. Betul. Bukannya kok sombong mas, soalnya iya siap. Kalau kandang gue ketok pinclong dari depan itu nampaknya kambing juga bagus-bagus mas. Oke wes siap. Dan untuk biaya mas, ini sampean kayu sendiri atau semua dari agen mas? Nah ini kalau untuk
pembuatan kambing saya, kebetulan kan saya lewat kandang Sumatera juga ya sampean Mas, ya kan? Kandang Sumatera lewat sampean juga. Nah ini saya pakai kayu sendiri Mas. Kalau saya biasa sampean, biasanya saya diobo sekitar 9 jutaan Mas, 8 juta 9 juta lah. Iya, kurang lebih ukuran 8 meter itu kisaran harganya 8 sampai 9 juta lah Mas ya. Tapi karena kayunya saya punya sendiri. Iya, Nah, kebetulan kayunya saya kan ada jengkol, iya, ada mindi, iya, ada absengon, ada waru Mas. Itu. Nah, itu saya kurang lebih ada habis 5,5 jutaan lah. Itu untuk geraji kayunya Mas ya. Nah, terus untuk tarifnya ke kandang Sumatera kalau dikuruskan ya semua habis ya sama aja bersama Mas. Kurang lebih sama aja Mas ya. Pemikir aku ini daripada kok aku ki uprok-uprok mau beli kayu ke sana kemari, lebih baik saya pasrah bongkoan betulnya. Iya, karena orang tua saya ada kayu. Iya, dimanfaatkan lah ya Mas. Tapi enaknya sebenarnya lebih murahnya ke jenengan pasang udah. Pasrah semuanya lah Mas ya. Pasrah bongkoan siap. Itu karena saya ada kayu, tak kira lek luwih murah, ternyata dispekulasi dari apa? Kan di situ masih sambatan Mas ya. Iya, Nah, itu bukannya keperhitungan, cuma kan kalau diperinci itu iya betul. Nah, tapi nambah ribet neng ngomong itu pangkat. Iya, betul. Tapi kalau pasrah bongkoan paling gur ngai rampe wong sing kandang lah. Betul. Untuk nominal Mas. Nominal sampean dari buat kandang ini kayu dari sampean sendiri, artinya sampean cuman meminta jasa ataupun untuk sambatan itu tadi ya. Itu kira-kira habis berapa nominalnya? Tetap Mas, selisih paling 2,5 juta Mas dari harga pasrah bongkoan tadi loh. Iya, Itu sekitar 7,5 kalau nggak 8. Kurang lebih aja Mas. Selisih nggak jauh. Jadi kesimpulannya lebih baik itu pasrah semuanya bongkoan. Pasrah bongkoan. Kalau ibarat bangun rumah itu tuan rumah tinggal terima kunci Mas ya. Iya, benar. Oke. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi penonton yang pemula belum like, komen, dan subscribe, monggo like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis selama sampai punya kuota, oke? Ataupun wifi lah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.